Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mengantar landscape kami. Tapak yang kami pilih berada di lahan Masjid Baitus Sholihin, Dusun Tegalrejo, Desa Jatinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dengan luas lahan sekitar 73 meter persegi. Tapak bisa diakses dari dua arah, yakni dari arah timur dan arah selatan. Tapak berada di tengah-tengah permukiman warga. Kemudian elemen fisik yang ada di tapak yakni ada gerbang masuk, pagar, dan tempat wudhu. Kemudian untuk elemen biofisik yang ada di tapak yakni ada pohon palem dan tanaman hias. Tidak ada kegiatan lain pada tapak selain dilalui jamaah yang akan pergi ke masjid. Isu yang ada pada tapak yakni berkaitan dengan luasan, kemudian kontur, sirkulasi, view, genangan, serta utilitas. Kami menggunakan pendekatan green architecture dalam proses desain landscape kali ini. Kemudian, isu yang berkaitan dengan luasan, yakni lahan tapak yang tergolong lahan yang sempit. Jadi nantinya kami akan memanfaatkan lahan tersebut sebagai area hijau pada masjid untuk menambah nilai visual bagi pengguna yang datang ke masjid. Kemudian isu yang berkaitan dengan kontur, yakni penggunaan lapisan pasir batu yang kurang nyaman bagi pengguna. Jadi nantinya kami akan mengembangkan kontur tersebut menggunakan perbedaan level ketinggian sehingga dapat menjadi tempat dudukan di area tapak. Kemudian isu yang berkaitan dengan sirkulasi, yakni sirkulasi pengguna di area tapak yang tidak beraturan. Jadi nantinya kami akan memberikan pedestrian yang jelas dari gerbang masjid hingga tempat wudhu dan serambi masjid. Kemudian isu yang berkaitan dengan view. View yang kurang menarik dapat mengurangi antusias pengguna. Jadi nantinya kita akan memberikan water feature untuk menambah nilai visual pada tapak dengan perpaduan vegetasi di sekitarnya. Kemudian isu yang berkaitan dengan genangan. Genangan air saat hujan mempersulit sirkulasi pengguna. Jadi kita akan memberi lubang resapan biopori silindris vertikal sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan meningkatkan daya resap air pada tanah. Kemudian isu yang berkaitan dengan utilitas. Utilitas air kotor bekas wudhu tidak mengalir dengan baik sehingga menimbulkan genangan pada tapak. Jadi kita akan mengalirkan air kotor yang telah difilter menuju area di sekitar water feature sebagai kolam ikan yang mengelilingi water feature, lalu diteruskan menuju pembuangan akhir. Kemudian yang berikutnya ada standar hardscape yang mana terdiri dari dudukan atau sitting design, kemudian ada water features, kolam ikan, biopori, dan yang terakhir ada jalur pedestrian. Pada water feature sendiri atau air mancur di sini memiliki diameter 1,68 meter dengan ketinggian 1 meter. Kemudian untuk standar dari dudukan atau sitting design sendiri memiliki tinggi berkisar 40 hingga 45 cm dari atas tanah dengan lebar 37,5 hingga 45 cm. Kemudian berikutnya ada standar dari kolam ikan yang harus memiliki minimal kedalaman 1 meter. Kemudian berikutnya adalah standar dari resapan biopori yang mana harus memiliki lubang berdiameter 10 cm dengan kedalaman 1 meter. Kemudian yang terakhir adalah standar dari jalur pedestrian yang mana harus memiliki lebar sebesar 150 cm. Berikutnya terdapat standar dari softscape yang mana di sini terdiri dari pohon peneduh dengan tinggi berkisar 4 meter namun tidak memiliki daun yang terlalu lebat agar tidak menghalangi view ke dalam tapak karena ukuran luas tapak yang tidak begitu luas. Kemudian di sini terdapat desain dari hardscape yang mana pada area timur tapak terdapat sitting design dengan material beton yang dibentuk meliuk-liuk dan dinamis, bertujuan ramah pada anak-anak dan orang dewasa. Kemudian di depannya terdapat water features yang dipadukan dengan kolam ikan dengan material utama beton dan dilapisi batu granit. Bentuknya yang dibuat dinamis dan menyerupai batu alam menjadikan kesan yang alami dan berperan sebagai point of view pada tapak. Kemudian pada area tengah tapak terdapat pedestrian yang berbahan beton yang dibentuk melengkung mengikuti bentuk dari water features. Kemudian di beberapa sisi terdapat grass block di mana fungsinya sebagai area resapan air. Berikutnya adalah desain softscape di mana di sini kami menggunakan tanaman rambat berupa tanaman dolar. Kemudian ada tanaman peneduh berupa pohon palem putri. Kemudian ada tanaman air berupa teratai dan tanaman hias berupa tanaman lantana. Untuk penempatannya pada tanaman palem putri diletakkan pada area timur bersamaan dengan tanaman rambat yaitu tanaman dolar. Kemudian berikutnya ada tanaman teratai yang berada di kolam ikan. Di sini berfungsi sebagai pembantu ekosistem yang berada di kolam ikan. Dan yang terakhir untuk tanaman lantana sebagai tanaman hias diletakkan di sekitar water features dan di sisi barat tapak.